Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang hiruk pikuk kehidupan dunia ini, persaingan dan besarnya ambisi kita terkadang melupakan akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Panjangnya angan-angan kita terhadap dunia, panjangnya cita-cita kita melupakan kampung akhirat. Terkadang mengeraskan hati kita, membuat kita lalai. Padahal tidak ada sesuatu yang akan paling bermanfaat untuk kita bertemu dengan Allah lebih daripada qalbu yang bersih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari yang tidak akan bermanfaat anak-anak dan harta-harta yang kalian miliki, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, hati yang jauh dari kesyirikan, hati yang jauh dari kemaksiatan. Inilah yang akan bermanfaat untuk kita. Anak-anak yang tampan yang kita miliki hari ini, putri-putri kita yang cantik yang kita miliki hari ini, harta yang mereka punya yang sangat kita banggakan hari ini, ketahuilah kelak di yaumul qiyamah mereka semua tidak akan bisa membantu kita. Jangankan untuk membantu kita, menyapa kita saja mereka tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi dan keadaan kelak di yaumul qiyamah. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang akan lari dari sahabatnya, seorang anak lari dari ibunya, seorang ayah lari dari anak-anaknya, seorang suami lari dari istrinya. Setiap mereka khawatir dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jangankan orang-orang seperti kita, saudara-saudaraku muslimin, yang terkadang bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan kezaliman, bergelimangan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, para nabi dan para rasul pada waktu itu untuk mengandalkan kepalanya ke langit saja mereka tidak mampu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkata kepada seluruh makhluknya kelak di padang mahsyar, "Limanil mulkul yawm? Lillahi wahidul qahhar." Siapa raja pada hari ini?
Mana para raja-raja dulu di dunia yang mereka menyombongkan kekuasaannya, yang mereka menyombongkan kekuatannya? Di mana mereka semuanya? Lillahi wahidul qahar. Pada hari ini milik Allah Subhanahu wa taala segalanya. Inilah hari akan kita lewati, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hari yang semua kita akan melihat dan kita akan persaksikan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar apa yang hari ini tersembunyi pada diri kita. Hari di mana Allah akan nampakkan apa yang hari ini manusia tidak tahu, apa yang sedang kita lakukan. Yauma tublas sarair. Hari di mana sesuatu yang tersembunyi itu dinampakkan oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Nabiun Al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 hari sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala, Allah turunkan ayat kepada Rasulullah. Dan sebagian ulama mengatakan ini merupakan ayat yang paling terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah kamu kepada satu hari di mana engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang Allah ingatkan Rasulnya. Takut kepada suatu hari engkau akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan Rasulullah tidak membawa dosa, dalam keadaan Rasulullah sudah dijamin masuk surga, bahkan beliau akan menjadi pemimpin seluruh manusia dalam surganya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan beliau, takutlah kamu pada suatu hari yang kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang akan saya baca bisa melembutkan hati-hati kita, ya, untuk kita mengerem sedikit ambisi kita untuk mendapatkan dunia ini yang terkadang kita tidak berpikir halal dan haram. Terkadang kita tidak berpikir ini perkara dibolehkan ataukah tidak dibolehkan. Ya, disebutkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, bagaimana kekhawatiran mereka pada diri mereka dalam keadaan sebagian mereka sudah dijamin masuk surga, yang mereka telah mengorbankan harta nyawa mereka untuk Allah, untuk Islam, tetapi mereka menganggap diri mereka belum ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Dhahik ibn Muzahim rahimahullah, mara Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ala tayrin qad waqa'a ala syajaratin faqala tuba laka ya tir tatiru fataqa ala syajar thumma ta'kul min ath-thimar thumma tatir laysa alayka hisabun wala adabun. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melewati seekor burung yang sedang hinggap di sebuah pohon. Kemudian dia berkata, tuba laka ya tir, begitu bahagianya dan beruntungnya engkau hai burung. Engkau terbang ke sana kemari, engkau makan buah-buahan yang ada di pohon tersebut, kemudian engkau mati, tidak dihisab dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain beliau berkata, ya laitani kuntu mithlak, alangkah baiknya kalau seandainya aku seperti engkau hai burung. Wallahi lawadittu anni kuntu syajaratan ila janatit tariq famur alayya ba'irun fa akhadani fa adkhalani fahu. Demi Allah, kalau seandainya aku seperti pohon yang berada di pinggir jalan, kemudian dilewati hewan-hewan yang kemudian hewan tersebut memakan daunku dan kemudian memakan buahnya, kemudian dibuang kotoran, tidak diadab
dan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidupku kalau aku seperti seekor burung ataukah seperti pohon. Ini orang yang sudah dijamin masuk surga. Ini manusia yang paling terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan setelah para rasul, yang telah mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki untuk agama Allah. Tetapi beliau masih khawatir akan keadaan dan kondisi beliau kelak di yaumul qiyamah. Bandingkan dengan kita, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di mana kita dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Di mana kita dengan mereka? Tapi seakan-akan kita merasa kunci surga itu sudah di tangan kita. Kita merasa seakan-akan amalan yang telah kita buat hari ini sudah cukup banyak. Kita merasa seakan-akan pengorbanan yang telah kita korbankan untuk agama Allah itu sudah maksimal. Kemudian juga dinukilkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Umar bin Khattab, ya laitani kuntu kabsha ahli sammanuni ma bada'a lahum hatta idza kuntu ka asman ma yakun zarahum ba'du man yuhibbun fadhabahuni lahum faja'alu ba'di shiwa wa ba'du qadida thumma akuluni wa lam aku bashara. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya aku itu seperti seekor kambing yang dipelihara oleh seseorang yang kemudian dia menggemukkan aku, memberikan aku makan, dan ketika aku menjadi seekor kambing yang paling gemuk, datang kerabatnya, kemudian aku disembelih dan kemudian aku dimakan. Lam aku basyara, sungguh sangat indah kalau aku tidak menjadi seorang manusia, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengarkan, mudah-mudahan ini bisa melembutkan hati-hati kita. Mudah-mudahan kita bisa selalu khawatir dan waspada. Kematian akan mendatangi kita tiba-tiba. Kematian tidak menunggu kapan kita bertaubat. Kematian tidak menunggu kapan kita beristighfar. Kematian tidak menunggu kapan kita menangisi dari dosa-dosa kita. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal seorang manusia, tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita menjadi orang-orang yang merugi kelak di yaumul qiyamah. Kita sesali dari sekian waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, akhirkan sejenak kematianku ya Rabbku. Undurkan sebentar saja kematianku ya Rabbku. Aku ingin menjadi orang yang saleh. Aku ingin bertaubat. Aku ingin beristighfar kepadamu. Tidak akan mungkin dikembalikan oleh Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semuanya, yang seharusnya ini sudah menjadi ibrah, bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita semuanya. Kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Apa yang kita cari di dunia ini? Rabbirji'uni la li'amalu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Aku ingin bertaubat. Aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Aku ingin meminta maaf apa yang telah kulakukan kepada kedua orang tuaku. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Dan setelah kubur ini, di belakang ada hari kebangkitan, yang semua orang akan mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka amalkan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku dari orang-orang munafik? Ini tidak lain dikarenakan kekhawatiran Umar bin Khattab pada dirinya, tidak membuat beliau sombong dengan apa yang telah beliau miliki. Apa amalan yang sudah kita buat hari ini? Apa yang telah kita korbankan untuk Allah, untuk agama Allah hari ini? Terkadang kita melakukan ibadah, sudah sedikit terkadang dicampur dengan riya, sudah sedikit terkadang ingin didengar oleh orang, sudah sedikit terkadang yang mendapatkan pujian oleh orang. Apa yang kita bawa di hadapan Allah? Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warda. Yang kita tahu semua siapa Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat yang kaki kecilnya kalau ditimbang dengan gunung Uhud, bahkan niscaya gunung Uhud itu lebih berat, kakinya beliau lebih berat dari gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man arada ayyasma Qur'an bima nuzil atau kama nuzil." Barang siapa yang seseorang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah, maka dengarlah bacaan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda. Apa kata beliau? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Law waqaftu bainal jannati wan nar faqila li ikhtar nukhayyiruka min ayyuhuma takun ahabbu ilaik an takuna ramadan la ahbabtu an akuna ramadan." Kata beliau, ketika seandainya diperhadapkan kepadaku di antara surga dengan neraka, kemudian dikatakan kepadaku, sebelum diputuskan engkau masuk surga ataukah masuk neraka, engkau punya dua pilihan. Pilihan untuk memilih di antara dua ini yang akan kamu masuki, ataukah kamu memilih menjadi tanah saja. Jelas ya? Saya ulangi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika seandainya diperhadapkan kepadaku antara surga dengan neraka, dalam keadaan aku tidak tahu mana di antara dua tempat ini akan aku masuki. Tetapi sebelum diputuskan mana di antara dua tempat ini aku dimasuki, aku punya dua pilihan. Pilihan untuk mana di antara dua ini akan masuk, ataukah pilihan cuma menjadi debu, tanah. Kata beliau, aku lebih memilih untuk menjadi debu. Karena aku tidak yakin amalan yang aku punya ini bisa mengantarku ke dalam surga. Aku tidak yakin kebaikan yang aku miliki hari ini bisa menyelamatkanku dari neraka. Nah, kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud, orang yang melihat wajah Rasulullah, para sahabat yang paling mengerti tentang ayat Al-Quran, beliau tidak jamin amalan beliau itu bisa mengantarkan beliau ke dalam surganya Allah karena kekhawatiran. Nah, di mana kita kira-kira saudara-saudaraku muslimin? Dan juga disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warda. Kata beliau, perhatikan, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsira wa la dhahaktum qalila. Law ta'lamuna ma a'lamu man basattum ila nisaikum wa la tuqarrartum ala furashikum la kharajtum ila sa'dat tajra'una wa tabkun." Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, bagaimana ngerinya alam kubur, bagaimana ngerinya hari kiamat kelak, labakaitum katsira wa la dhahaktum qalila, kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Dan kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan merasakan lezat ketika kalian mendatangi istri-istri kalian.
Kalian tidak akan merasakan lezat. Bagaimana lezatnya berhubungan badan tersebut. Kalau kalian tahu bagaimana ngerinya yaumul qiyamah, kalau kalian tahu bagaimana ngerinya alam kubur. Wala taqarrartum ala furushikum, dan kalian tidak akan pernah merasa nyaman empuknya tempat tidur kalian. Justru kalian akan naik ke tempat-tempat yang tinggi. Kalian akan menangisi diri-diri kalian. Kalian akan selalu merasa khawatir tentang keadaan dan kondisi kalian. Apa yang akan kalian lalui nanti kelak di yaumul qiyamah. Tapi subhanallah, beginilah dunia terkadang melupakan kita. Ambisi, persaingan ini semuanya terkadang seakan-akan kita tidak akan pernah mati. Sangat benar apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, inni akhwafu ma akhafu alaikum minal itsnatain. Ada dua hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian semuanya. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, tulul amal wa tibaul hawa. Panjangnya angan-angan kalian di dunia ini, panjangnya ambisi kalian di dunia ini, atau besarnya ambisi kalian di dunia ini, itu semuanya akan melupakan kalian dengan akhirat, melupakan kalian dengan kampung yang kita semua akan kembali ke sana, dan mengikuti hawa nafsu ini akan menghalangi kalian dari kebenaran. Ini sangat dikhawatirkan oleh Ali. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara kaum muslimin, pernah nggak kita pikir kita akan mati? Pernah nggak? Kita tahu, saya, semua kita yang hadir di sini tahu semua kita akan mati. Kita ngerti semuanya. Cuman yang jadi masalah, pernah nggak kita berpikir, kalau seandainya saya mati hari ini, apakah saya sudah siap nanti di yaumul qiyamah? Allah bertanya kepada kita. Ini yang terkadang jarang kita pikir. Kita berpikir, saya kan sudah rajin sholat 5 waktu ke masjid, saya sudah rajin ikut pengajian, sudah terlalu banyaklah bekal sama oleh apa yang telah saya persiapkan. Dengarkan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika orang-orang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, beliau menangis. Dan kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, madza yabkika? Ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Abu Hurairah, aku menangis bukanlah dikarenakan aku akan meninggalkan dunia ini. Bukan aku menangis aku akan meninggalkan istriku. Bukan aku menangis aku akan meninggalkan hartaku, sehingga aku khawatir hartaku nanti akan digunakan kepada sesuatu yang tidak penting. Bukan aku menangis dikarenakan aku akan meninggalkan anak-anakku, tidak sama sekali. Tetapi yang aku tangisi, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bu'du safari wa qillatu zadi. Yang kutangisi adalah panjangnya perjalanan yang akan aku tempuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sedikitnya bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Seorang sahabat melihat wajah Nabi Muhammad SAW saja ini sudah sebuah kemuliaan. Hanya melihat wajah Rasulullah sudah sebuah kemuliaan ketika dia beriman kepada Rasul. Apalagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setiap hari beliau bersama Rasulullah, belajar bersama Rasul, menghafal hadis Rasulullah hampir 5.000 hadis. Hampir saja semua amalan-amalan yang kita lakukan hari ini, dari sholat duha, dari sholat tahiyatul masjid, dari sholat malam, itu hampir semuanya pahala mengalir kepada Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga hadis tersebut sampai kepada kita hari ini. Dan perjuangan beliau untuk menuntut ilmu, sampai-sampai orang-orang menganggap Abu Hurairah itu sudah gila. Abu Hurairah berkata, saya tidak gila, tapi saya lapar. Beliau ikat batu di perutnya supaya bisa hilang rasa lapar, karena beliau tidak punya waktu, ya, karena tersibukkan untuk mendengar hadis dari Nabi SAW. Tetapi bersama dengan itu beliau mengatakan,
yang aku khawatirkan panjangnya perjalananku dan sedikitnya bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak tahu mana di antara dua tempat tersebut yang akan aku masuki. Apakah aku masuk ke dalam surga ataukah aku masuk ke dalam neraka? Subhanallah. Juga dikhabarkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, inna sirat ahadu min as-sayf wa adakum min asy-syi'r wa fi kalalik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang sirat yang akan dilewati oleh seluruh manusia kelak di yaumul qiyamah, yang dia itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, dan di situ ada pancingan-pancingan yang memancing siapa saja yang melewati sirat tersebut, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya. Kemudian terdengar suara. Rasulullah mengatakan, itulah batu yang dilempar ke dalam neraka jahanam. Setelah 60 tahun batu tersebut baru masuk ke dalam pangkal neraka jahanam. 60 tahun. Sesuatu yang naik 60 tahun saja sudah cukup jauh. Ini sesuatu yang turun. Kita kalau naik gedung 20 lantai itu kan perlu waktu kan. Tapi kalau jatuh detik. Tapi membutuhkan waktu 60 tahun untuk masuk ke pangkal neraka jahanam. Dan kita semuanya akan melewati ini semuanya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Sementara kita memikul dosa-dosa kita di punggung kita, kita akan melewat. Tetapi kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu warda, aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abu Dzar, engkau adalah orang yang selamat melewati sirat tersebut. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengucapkan itu kepada saya. Khawatir beliau, khawatir pada dirinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi rabbi lawaqi', sesungguhnya azab Rabbku itu pasti akan terjadi. Ketika kita mendengar ayat-ayat seperti ini kan biasa saja. Biasa enggak kira-kira mendengar ayat tentang neraka, mendengar ayat tentang azab yang akan didapat oleh penghuni neraka kelak di yaumul qiyamah. Kita mendengar biasa. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, beliau menangis. Saking kencangnya beliau menangis, sakit beliau. Sakit saking kerasnya beliau menangis dan takut akan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang masuk dalam neraka kelak di yaumul qiyamah. Sampai-sampai orang mendatangi Umar bin Khattab menziarahinya karena lamanya sakit Umar bin Khattab memikirkan ayat tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa hadha Abu Darda kana yaqul, inna ashaddu ma akhafu ala nafsi yawmal qiyamah ayyuqalu li ya Aba Darda qad alimta fa kayfa amilta fi ma alimta, wa kana yaqul law ta'lamuna ma antum laqun ba'dal maut lamma aqaltum ta'aman ala syahwatin wa la sharibtum sharaban ala syahwatin wa la dakhaltum baitan tastadhiluna fi la kharajtum ila sa'dat tadribuna sudurakum wa tabquna ala anfusikum. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan pada diriku di yaumul qiyamah, ketika dikatakan kepadaku, ya Abu Darda, engkau telah mengerti ini haram,
engkau telah tahu ini halal, engkau telah tahu ini sebuah kewajiban, engkau tahu ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Fa kaifa amilta fima 'alimta? Apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau ketahui? Ini yang paling kukhawatirkan. Allah bertanya kepadaku tentang ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah engkau mengajak manusia berbuat kebaikan dan kau lupa dirimu sendiri dalam keadaan kau membaca Alkitab? Di mana akalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui Abu Darda adalah al-alimin al-amilin. Abu Darda adalah ulama yang tahu tentang ilmu dan beliau adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Dan demikian seluruh para sahabat Rasulullah. Tetapi ini yang paling beliau khawatirkan kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma antum laqun." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian dapati setelah kematian kalian. Bapak dan ibu-ibu, ada sebuah palu disebutkan oleh Rasulullah yang digunakan mengadab orang-orang di dalam kubur. Kalau seandainya palu tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka niscaya gunung tersebut akan hancur lebur. Kalau seandainya Allah memperdengarkan suara jeritan tangisan manusia yang diadab dalam kubur, niscaya tidak ada satupun manusia yang berjalan di muka bumi ini, semua akan mati karena ngerinya tangisan orang-orang yang teriak dalam kuburnya. Tapi dari rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ini semua dari kita. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian dapatkan setelah kematian kalian, maka niscaya kalian tidak akan merasakan lezatnya makanan yang kalian makan hari ini. Kalian tidak akan merasakan lezatnya minuman yang kalian minum hari ini. Kalian tidak akan merasakan bagaimana indahnya rumah tempat kalian berteduh. Niscaya kalian akan naik ke tempat-tempat yang tinggi. Kalian akan memukul dada-dada kalian, dan kalian akan menengasi diri-diri kalian, dan kalian akan berkata, kalau seandainya aku menjadi sebuah pohon, itu lebih baik untuk diriku. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hidup kita di dunia ini tidak lama. Bapak-bapak yang hari ini, pagi ini sudah berumur 60 tahun. Kira-kira lama nggak sudah 60 tahun umur kita? Lama nggak kira-kira? Nggak lama. Sebentar saja. Seakan-akan baru saja orang tua kita mengantarkan kita masuk SD. Hari ini kita mengantarkan cucu kita masuk SD. Begitu cepat perputaran kehidupan ini. Coba kita renungi sejenak kehidupan kita di dunia. Coba kita renungi sejenak saja. Kapan kira-kira kita bisa menikmati indahnya dan nikmatnya hidup di dunia ini? Kapan? Ketika kita berumur 15 tahun mungkin ya, kita sudah tahu bagaimana indahnya dunia. Dari 15 tahun beranjak ke 25 tahun, 10 tahun. Dari 25 tahun beranjak ke 35 tahun, 20 tahun. Dari 35 tahun beranjak ke 45 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Itu kalau kita umur kita sampai 45 tahun. Masuk 45 tahun sudah mulai kena asam urat. Sudah mulai kena darah manis. Sudah mulai kena kolesterol. Naik tangga sedikit lutut sudah pegel. Ya, mata sudah sulit untuk melihat, telinga sudah sulit untuk mendengar. Ya, naik ke 50 tahun, yang biasanya bisa menyantap makanan apa saja, minum air gula teh sedikit, minum jus sedikit, dah naik gulanya. Makan sate satu tusuk saja, makan tasem, naik darah tingginya, naik kolesterolnya, naik asam uratnya. Ini masih 50 tahun. Kalau sudah masuk 60 tahun, jangankan untuk menikmati dunia, ya, untuk ke toilet saja sudah sulit. Jadi berapa tahun kita menikmati dunia ini? Kalau seandainya kita punya dunia, itu mungkin hanya 30 tahun kita menikmati dunia ini. Kalau seandainya ada, tapi kalau nggak ada, pagi sebelum subuh kerja, pulang nanti jam 10 malam.
tidur, besok kerja lagi. Pulang lagi jam 10, besok kerja lagi. Iya, apakah kerja memang kalau dia nggak bekerja besok dia nggak punya makan tuh dia makan, atau saking sibuknya kerja, proyek di mana-mana, pertemuan di mana-mana, untuk makan saja karena nggak punya waktu. Karena terlalu banyak pertemuan, terlalu banyak rapat, terlalu banyak ini, terlalu banyak itu, makan nggak sempat. Coba, apa yang mau kita banggakan dengan dunia? Semua akan kita lewati, semua akan berakhir. Iya, Rasulullah menyebutkan, saya akhir pengajian di subuh ini, Rasulullah ingatkan kita semuanya, idza mata ibnu Adam ittaba janazatu thalathatun. Apabila meninggal seorang anak manusia, akan mengikuti jenazahnya tiga jenis. Yang pertama, ya, wa yabqa wahid wa yarji itsnan, akan tinggal bersamanya satu dan akan kembali dua hal. Yang tinggal bersamanya adalah amalan solehnya. Adapun yang kembali adalah harta dan keluarganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini untuk beli baju saja minimal itu ke Medan beli baju. Minimal ya, minimalnya Medan beli baju. Ketika kita mati, yang membungkus kita itu hanya kain kafan, itu mungkin dibeli di Penayung di situ. Nggak dipesan dari Singapura kain kafan kita. Tikar yang kita punya di rumah sudah bekas. Kalau kita jual harganya cuma 30.000, yang tadinya digunakan untuk membungkus jenazah, ketika jenazah kita mau dikuburkan, tikarnya ditarik dibawa pulang ke rumah. Dibawa pulang ke rumah. Nggak dicari, kalau mencari rumah kan dari kawasan kota kan, yang dekat ini dekat dengan itu. Ketika kita dikubur dicari paling pelosok sana, tanah yang paling murah dicari. Sementara kita tinggal dikubur lebih lama dibandingkan kita tinggal di dunia. Orang yang sudah meninggal 200 tahun yang lalu, di mana sekarang mereka? Kan dikubur. Ya enggak? Dikubur. Istri kita hari ini yang selalu kita berikan uang supaya dia berhias, supaya dia terus cantik, seterusnya dan seterusnya. Hari pertama kita meninggal dia menangis dia, sedih. Bulan pertama sudah mulai kehilangan sedihnya. Bulan kedua dia sudah mulai bahagia, mulai tersenyum. Mulai mendekati selesai masa iddah, sudah mulai dilirik oleh laki-laki lain. Istri kita masih muda, istri kita masih cantik, dilamar oleh laki-laki lain. Mobil yang dulunya kita banggakan di dunia, hari ini sudah disetir oleh laki-laki lain. Rumah megah yang kita punya sudah ditiduri oleh laki-laki lain. ATM yang hanya kita dan istri kita yang tahu pinnya juga sudah dipegang oleh laki-laki tadi. Ada istri kita masih ingat kepada kita dalam kubur gitu? Kita nggak perlu lama, dalam hitungan hari kita sudah berulat dalam kubur kita. Kalau seandainya ini semua akan kita tinggalkan, ya, sementara yang akan kita bawa adalah amalan kita. Mana yang harus lebih kita fokus? Bukan berarti kita nggak fokus sama harta, nggak fokus sama istri, nggak fokus untuk mencari rezeki, bukan itu maksud saya. Tetapi jangan sampai ambisi kita kepada dunia ini, kesibukan hiruk pikuk kita dengan dunia ini, melupakan kita dengan akhirat. Ini maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam hati kita rasa cinta kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari diri kita hal-hal yang bisa membuat Allah murka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus A'la. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.